Halo teman-teman, kapan waktu yang tepat untuk melepas atau menjual saham yang telah Anda beli? Ini adalah pertanyaan yang selalu muncul di benak Anda ketika Anda pernah membeli saham. Itu juga yang saya alami teman-teman. Untuk diketahui, fokus dalam video saya kali ini membahas melepas atau menjual saham-saham yang dibeli untuk di-hold dalam jangka panjang atau biasa dikenal dengan value investing. Jadi bukan trading ya teman-teman. Jadi teman-teman, sebenarnya tidak ada formula yang ajaib untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk melepas atau menjual kepemilikan saham teman-teman. Namun ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dan pertimbangkan ketika ingin menjual atau melepas saham teman-teman. Yang pertama, teman-teman perlu melihat kembali apa tujuan investasi teman-teman. Apa tujuan Anda ketika Anda pertama kali ingin membeli saham? Apakah teman-teman untuk persiapan pensiun Anda, ataukah untuk membeli rumah, atau persiapan dana pendidikan untuk anak-anak? Bila teman-teman telah menentukan tujuan ini dengan jelas, maka tujuan ini sangat membantu teman-teman untuk menentukan kapan saya harus melepaskan saham ini atau kapan saya harus menjual saham ini. Jadi misalnya, ketika teman-teman membeli saham BBRI, waktu itu harga BBRI masih di angka Rp2.000. Tujuan teman-teman membeli saham tersebut adalah bagaimana bisa mendapatkan capital gain yang minimal 100% dari nilai saham yang teman-teman beli. Dan peruntukan dari saham tersebut adalah untuk biaya pendidikan anak-anak. Saat ini harga BBRI sudah mencapai Rp5.150 dan mungkin anak Anda ingin melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Di sini teman-teman bisa menggunakan indikator-indikator yang ada untuk menentukan apakah sudah saatnya saya harus melepaskan saham ini. Akhirnya teman-teman melepaskan saham tersebut, menjual saham tersebut. Jadi ketika teman-teman masih ragu, teman-teman akan bertanya lagi, apakah saatnya sudah tepat untuk melepaskan saham ini? Teman-teman akan kembali lagi, oh di sini kenaikannya sudah melebihi 100%, tepatnya di sekitar 150% kenaikan saham ini. Dan apakah Anda benar-benar membutuhkan uang tersebut untuk pendidikan anak? Bila iya, teman-teman tidak perlu ragu untuk menjual saham tersebut, karena peruntukan dan tujuan dari saham tersebut memang sesuai. Faktor berikutnya yang teman-teman perlu pertimbangkan adalah perubahan fundamental perusahaan yang teman-teman beli sahamnya. Jadi misalnya seperti ini teman-teman. Waktu teman-teman membeli saham, katakanlah saham perusahaan PT ABC. Saat itu teman-teman melihat bahwa pertumbuhan dari perusahaan tersebut sangat menjanjikan. Karena dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan tersebut telah memberikan laba yang cukup tinggi. Dan perusahaan secara rutin membagikan dividen ke para pemegang sahamnya. Berdasarkan fakta tersebut, teman-teman mulai masuk dan berinvestasi di perusahaan tersebut. Teman-teman ingin berinvestasi dalam jangka panjang. Namun dalam perjalanannya, teman-teman menemukan bahwa ada perubahan signifikan dalam fundamental perusahaan tersebut. Misalnya, dari tahun ke tahun ternyata persentase laba perusahaan tersebut terus menurun. Dan hal ini diperkuat oleh peredaran informasi dan berita yang menyatakan bahwa ada persoalan dalam manajemen perusahaan tersebut. Sebenarnya ini bisa menjadi sinyal bagi teman-teman untuk memutuskan untuk menjual sebagian atau seluruh kepemilikan saham teman-teman di perusahaan PT ABC tersebut, dan bisa dialihkan ke saham-saham lain dengan fundamental yang lebih bagus. Sekarang kita lihat faktor ketiga, yaitu faktor perubahan situasi di pasar saham baik secara nasional maupun secara global. Jadi contoh dari faktor ini bisa kita lihat pada masa pandemi teman-teman. Ketika pandemi awal terjadi, harga saham langsung bergejolak. Memang tidak seketika langsung turun dalam, namun perlahan-lahan dia mulai turun. Dan turunnya cukup signifikan. Biasanya penurunan seperti ini secara global biasanya juga akan mempengaruhi portofolio kita. Jadi ketika melihat isu-isunya sudah mulai berkembang, teman-teman harus mulai mempertimbangkan apakah perlu melepaskan sebagian saham untuk dijual atau seperti apa. Teman-teman harus cepat memutuskan. Karena situasi-situasi krisis seperti ini, setelah harga saham turun cukup dalam, biasanya dia akan recovery. Namun teman-teman tidak mau ketinggalan juga ketika dia recovery. Teman-teman pasti ingin mendapatkan harga-harga saham di harga murah. Artinya,
Sebelum harga saham jatuh semakin dalam, teman-teman pasti ingin mengamankan sebagian keuntungan teman-teman untuk mempersiapkan likuiditas. Jadi ketika saham-saham turun sampai ke dasar, disitulah teman-teman masih memiliki modal untuk bisa membeli saham-saham tersebut dengan harga diskon. Jadi dalam situasi krisis seperti ini biasanya muncul kesempatan-kesempatan emas yang banyak orang sukses dari strategi tersebut, teman-teman. Jadi boleh dikatakan sebenarnya ketika ada krisis yang muncul, kita tidak perlu takut. Tapi bahwa bagaimana strategi kita mengambil langkah cepat supaya ketika krisis tersebut terjadi, kita minimal memiliki likuiditas yang cukup untuk bisa mengambil keuntungan dalam jangka panjang. Jadi teman-teman, kita coba melihat salah satu saham yang sempat saya beli di masa puncak-puncaknya pandemi COVID-19, teman-teman. Jadi saham ini memiliki fundamental yang sangat baik ya teman-teman ya, dan masuk dalam kategori blue chips. Jadi ini adalah saham PT Astra Internasional. Jadi waktu harga saham mencapai titik terbawah teman-teman, saya waktu itu sempat membeli saham Astra Internasional di harga Rp3.970, tepatnya pada tanggal 19 Mei 2020 ya, dengan total pembelian Rp3.970.000. Jadi saya membeli saham tersebut 10 lot di harga Rp3.970. Jadi saya mengeluarkan dana sekitar Rp3.970.000 untuk mendapatkan 10 lot saham tersebut. Mari kita lihat harga saham Astra saat ini teman-teman. Ternyata harga saham ini sudah sampai di level 5.925 teman-teman. Dengan demikian saham ini bila direalisasikan, jadi ada potensi capital gain-nya di sekitar 1.955.000 teman-teman. Kalau dilihat secara nominal memang tidak seberapa teman-teman. Tapi bukan persoalan itu. Karena apa teman-teman? Nilai saham ini sebelumnya sempat naik pada bulan Juli tahun 2023 lalu, sempat naik ke harga Rp7.500-an teman-teman. Dan pada tahun 2019, saham ini sempat mencapai harga Rp8.600-an. Jadi, kalau melihat dari pergerakan harga saham ini, masih sangat potensial untuk naik lebih tinggi teman-teman. Teman-teman mungkin bisa mendapatkan keuntungan 100% atau bahkan lebih dari investasi di saham ini. Namun teman-teman harus mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Jadi teman-teman, dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk menjual saham, memang tidak bisa kita menentukannya secara sembarangan. Artinya memang ada hal-hal penting yang harus kita pertimbangkan. Minimal pertama, tujuan Anda apakah sudah tercapai atau belum dari investasi tersebut. Kemudian, apakah ada perubahan yang fundamental di perusahaan yang sahamnya Anda beli. Bila perubahan ini masih terus bertumbuh dan tidak ada persoalan, teman-teman tidak perlu melepaskan atau menjualkan saham tersebut. Kemudian, apakah ada perubahan signifikan di pasar? Apakah ada krisis atau pandemi? Bila tidak, teman-teman tidak perlu menjual saham teman-teman. Jadi dengan pendekatan yang hati-hati, teman-teman dapat memaksimalkan nilai investasi teman-teman. Jadi untuk video kali ini kita sampai di sini dulu teman-teman. Mohon bantuan dukungan berupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lain yang membutuhkan video ini. Akhirnya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.